Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita adalah ayat 153 sampai dengan ayat 159. Temanya di sini adalah sikap orang Yahudi. Halaman Qur'annya surah An-Nisa ayat 153 adalah halaman 102. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca pas ain itu yas'aluka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala 'alaihim kitaban minas sama'. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'. Faqad sa'alu Musa akbar min dhalik. Faqad sa'alu Musa akbar min dhalik. Faqalu arina Allaha jahratan fa'akhadhathumus sa'iqatu bizulmihim. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, tema kita pada malam ini ayat 153 dan beberapa ayat berikutnya adalah sikap orang Yahudi. Apakah hubungan ayat 153 dengan ayat sebelumnya? Uraiannya adalah sebagai berikut. Setelah ayat yang sebelum ini menjelaskan tingkah laku ahli kitab yang kafir kepada Allah dan Rasulnya,
dan membeda-bedakan antara seorang rasul dengan yang lainnya. Maka ayat ini menerangkan beberapa keburukan perbuatan orang-orang Yahudi yang membuktikan kebodohan mereka tentang hakikat agama yang sebenarnya. Jadi musuh umat Islam itu ada yang terang-terangan kafir, seperti orang Nasrani dan Yahudi. Yang kafir ingkar terhadap kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada orang yang Muslim akan tetapi ngeyel, jadi tidak menerima aturan yang Allah tetapkan, berarti itu adalah sifatnya Yahudi. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul dan sering kita dengar. Nah, maka dari itu, bagaimana sikap kita? Lalu diceritakanlah sikap ahlul kitab dari kalangan orang Yahudi. Baik, silahkan Mas Toto dibaca perkata. Yas'aluka akan meminta kepada engkau Muhammad, ahlul kitab, ahli kitab Yahudi, antunazilu zila, agar engkau menurunkan alaihim kepada mereka kitaban, kitab, minas samai, dari langit. Faqad, maka sesungguhnya sa'alu, nenek moyang mereka telah meminta Musa kepada Musa, akbaro, lebih besar, lebih berat, min zalika, daripada yang demikian itu. Faqalu, maka mereka berkata kepada Musa, arina Allah, perlihatkan kepada kami Allah, jahratan, secara nyata dalam pandangan mata. Fa'akhazat humu, maka menimpa mereka as-sa'iqata, petir yang mengakibatkan kematian, bizulmihim, karena kezaliman mereka permintaannya. Summat tahazu, kemudian mereka menjadikan al-hijra, anak sapi, sebagai Tuhan untuk disembah. Min ba'dima, sesudah za'athumu, datang kepada mereka al-bayyinatu, bukti-bukti nyata keesaan Allah. Fa'afauna, namun kami memaafkan mereka an-nazalika, terhadap yang demikian itu. Wa ataina, dan kami berikan Musa kepada Musa sultanan, kekuasaan, bukti-bukti, mubinan, yang nyata. Baik, setelah kita membaca ayatnya, satu, hak membaca Al-Quran kita penuhi. Yang kedua, kita membaca maksudnya sudah. Lalu kemudian adalah pendalaman maknanya seperti apa. Gitu ya Mas Toto ya. Ini ngaji pelan-pelan, ini bukan ngaji ceramah ini. Ini ngaji beneran ini kita. Seandainya diberikan rating ngaji kita ini, oh bintang 5. Sehebat apapun, mohon maaf nih, ngaji subuh itu ratingnya paling tinggi menurut saya 3 itu. Kenapa? Yang jiping, ngaji kuping. Apapun itu. Ini ayatnya dibaca. Benar Pak Karno? Dilihat, direnungkan, nggak buru-buru. Baik. Nah, sekarang Mas Toto diulangi terjemah bebasnya. Orang-orang ahli kitab meminta kepada Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Stop. Ini ceritanya adalah kelompok orang Yahudi yang bernama Ka'ab dan para sahabatnya dan juga namanya Fanhas bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau seorang Rasul dari sisi Allah, maka kami mendapatkan kitab dari langit dalam penerimaan sekaligus, diturunin sekaligus, seperti yang Allah berikan kepada Nabi Musa berupa lembaran-lembaran. Kalau mereka minta seperti itu, wahai Muhammad, fala tubali, jangan engkau hiraukan permintaan mereka. Memang seperti itu adalah kebiasaan mereka. Kemudian mereka meminta, padahal mereka sudah meminta, yakni orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa yang lebih hebat dari hal tersebut, yakni permintaan yang lebih top dari apa yang mereka minta. Apa permintaan? Mereka ingin langsung melihat tatap muka sama Allah. Langsung tatap muka sama Allah. Melihat dengan mata telanjang. Akhirnya apa? Allah Maha Suci, Allah Maha luar biasa dijumpai oleh orang yang berdosa. Yang nggak mau lah. Akhirnya apa? Permintaan yang tersebut adalah permintaan yang kurang ajar. Akhirnya mereka disambar oleh yang namanya petir dari langit. Kenapa? Bizulmihim, sebab kezoliman mereka.
Kenapa zalim? Su'aluhum lima yastahilu wuqu'uhu fi dzalikal waqti. Permintaan yang tidak mungkin terjadi pada hal tersebut. Kita akan berjumpa kepada Allah, menjumpai Allah besok di akhirat. Gitu. Sekarang janganlah kita penuh kotor yang kita jumpa kok minta ketemu sama Allah langsung. Oh, ya kan? Nggak pantas, nggak apa? Nah, mereka mintanya seperti itu. Nah, orang Yahudi itu adalah orang yang materialistis. Yang apa Mas Toto? Materialistis. Jadi mereka itu orientasinya materi. Jadi segala sesuatu itu harus terlihat. Kayak gini. Nggak bisa. Iman itu kan ujian. Objek iman itu terlihat apa enggak? Objeknya iman terlihat apa enggak? Halo? Objeknya iman, Ehan, terlihat apa enggak? Tidak. Kalau enggak terlihat, ujiannya di situ. Kalau sesuatu yang bisa direnungkan, yang bisa kita lihat, pikirkan. Sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera, pikirkan. Sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, imani. Nah, objeknya hati. Di sini makanya cara berpikir itu oleh Al-Quran dibimbing oleh Al-Quran. Objek iman, surga, neraka. Allah itu tak terlihat. Maka awal-awal surah Al-Baqarah itu sifat orang muttaqin yang pertama kali adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang percaya kepada yang gaib. Gaib itu tak terlihat oleh panca indera. Maka jangan dipikir, kedepankan hati untuk beriman. Understand? Ehan? Alhamdulillah. Lah, sesuatu, nah ujiannya kan seperti itu. Kalau udah ketemu nggak ada ujian mah. Kalau udah terlihat Mas Toto ujiannya ini nanti dapatnya ini langsung kelihatan. Wah, nanti Mas Toto malah nggak keren gitu. Pahalanya udah kelihatan, ya kan? Maka ini Mas Toto, nah, Anda kalau berangkat dari rumah menuju ke Masjid Nurul Ikhlas, satu langkah pahalanya sekian, kaki kiri sekian, masuk masjid iktikaf 1 menit itu sekian, terus ditampakkan kasat mata, wah tuh jadi malaikat Mas Toto, ya kan? Nah, nggak ada ujian lagi. Kenapa? Udah tahu. Ya kayak malaikat nanti. Lah dunia itu adalah diuji, percaya apa enggak gitu. Contoh kayak gini, kalau kita beriman terus berpikir kayak gini kayak gini. Saya kasih contoh nih ya. Saya kasih contoh biar hati Ehan itu percaya dengan cara berpikir. Kira-kira Han, kamu lulus SMA, kelamar kerja sama lulusan S1 gajinya beda apa enggak? Beda. Tapi untuk misalnya nih, Han, nggak usah kuliah lah. Ini ayahku punya jalur kayak gini. Lumayan UMR sekarang gajinya kan kayak gitu. Tapi nggak naik. Wah, terus mikir ya, Han, ini kuliah apa langsung kerja lah, Kalau kamu lulus S1, potensinya akan diterima di satu perusahaan dan minimal kamu kalau masuk itu gajinya UMR dan bisa dipastikan akan naik biasanya. Mikir, wah, gimana tuh ya? Han nggak tahan, nggak tahan, langsung itu kan berpikir itu. Nah, jadi apa yang kita lihat itu sebagai sarana untuk menguatkan iman. Apa yang kita jumpai itu sebagai sarana untuk menuju dan menguatkan iman. Fenomena-fenomena yang terjadi yang kita jumpai ini adalah sekali lagi sebagai tangga dan sarana untuk menguatkan iman. Ya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Toto, itu kelakuan orang Yahudi itu ingin melihat langsung. Itu namanya orang materialistis. Nah, tidak bisa menggambarkan keimanan di dalam hatinya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mas Toto, lanjut. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami memaafkan mereka. Dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Wah, pokoknya apa yang Allah berikan kepada Bani Israel, khususnya orang Yahudi, itu top lah. Ya, setelah berbuat dosa diberikan taubat oleh Allah. Terus tongkat itu bisa berubah jadi ular kepada Fir'aun dan para pengikut-pengikutnya. Kurang apa lagi kan kayak itu. Masih nggak percaya? Oh ya memang dasarnya dasarnya udah dari sononya, susah untuk
dikasih tahu. Wong kelasnya Rasul aja angkat tangan Nabi Musa, apalagi kok cuman Dewan Keamanan PBB mengecam Israel. Masuk kanan keluar, tetap aja bunuhin manusia. Oh, negeri Arab itu, pemimpin Arab mengecam Israel mulai tahun 80 dikecam sampai sekarang. Nurut apa tambah bandel itu? Tambah bandel itu. Masya Allah. Tuh, ya Allah ya kan. Ya. Dasarnya itu dari Nabi Ibrahim juga. Dasarnya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya istri yang satu, Siti Sarah atau Sarah, melahirkan anak Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak kemudian punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 11 anak, diantaranya adalah Yahuda. Nah, Yahuda itulah yang mempunyai anak, generasinya dinamakan Yahudi. Nah, memang orang Yahudi mulai dari zaman dulu itu udah skenario-nya seperti itu, pandai. Nah, mau tahu kecerdasan orang Yahudi, Mas Toto? Ya, mau tahu apa enggak? Mau ya. Baik, silahkan dibuka surah Yusuf. Surah apa? Surah Yusuf. Ini kecerdasan orang Yahudi. Silahkan dibuka surah Yusuf. Ya Allah. Baik, halaman 236. Ayat yang ke apa namanya? 9. Ayat yang ke-9. Terjemah bebas aja langsung Mas Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 9 ini pertengahan kalimat, boleh saya mulai dari ayat 8? Boleh. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Baik, jadi Nabi Yusuf itu beda ibu dengan yang lain, gitu. Ya kan, aslinya itu Nabi Yusuf pertama kali cinta adiknya. Nah, akan tetapi syariatnya kan adik nggak boleh ngelewatin kakaknya. Akhirnya yang dinikah adalah kakaknya si ibu Nabi Yusuf. Nah, setelah meninggal pucuk tiga cinta pertama kambuh lagi kan kayak itu, dinikah, punya anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu satu, sementara yang lain saudaranya banyak, maka mengatakan wanah usbah, kita adalah golongan yang kuat. Lanjut. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Artinya habis itu kita bertobat lagi. Jadi udah pandai Skandar kalau bunuh kelihatannya dosanya gede banget. Jangan deh dibuang aja. Lanjut. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dalam sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat. Lanjut. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Baik, ayahnya udah punya firasat gak enak nih, akan tetapi dirayu-rayu terus. Lanjut. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Lanjut. Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedangkan kamu lengah darinya. Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian tentu kami orang-orang yang rugi. Baik, lanjut. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dalam sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadari. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Acting itu apa? Acting. Lanjut. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Dan kau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar. Lanjut. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Baik, dari dulu udah pinter acting Yahudi, ya kan? Makanya kalau bikin film pasti masuk box office. Lah kita di zaman itu Jawa lah Nusantara peradabannya seperti apa? Nah gen-gen nipu itu sudah top.
Nah kalau sekarang berbagai dikuasai oleh Yahudi dalam berbagai bidang, informasi, kemudian produk dan segala macam. Strateginya itu otaknya canggih, Mas. Otaknya apa? Otaknya canggih. Nah kita melawan Yahudi, kata para ulama, melawan Yahudi itu jangan pakai akal. Kalau pakai akal mereka sudah berpikir 1000 langkah di depan kita. Maka lawan Yahudi itu dengan iman, selesai udah. Ya, lawan Yahudi dengan apa? Dengan iman. Nah mereka langkahnya sudah, kita baru berpikir 4 langkah, sono. Udah dari dulu udah pandai acting. Masya Allah. Kita kira-kira tahun 1500 udah interacting belum? Ya apa adanya. Lu apalagi orang Nusantara. Ya Allah. Nah, sampai sekarang tuh kita itu didatangin oleh investor asing, ingin mengelola tambang apalah segala macam, nanti akan dibikinin jalan segala macam. Udah seneng tuh. Padahal hasil buminya dikeruk nggak karu-karuan kan, ya kan? Mudah dikibulin. Makanya yang mereka khawatirkan itu adalah Islam. Yang Islam itu konsepnya nggak bisa dikalahin. Apalagi orang beriman. Itu yang paling gedekin Yahudi. Makanya Palestina itu modalnya adalah iman yang benar, akhirnya nggak kalah-kalah itu. Jadi dikatakan Israel menang, enggak. Buktinya Palestina mulai dari dulu nggak pernah kalah. Gaza itu. Ya, Ehan ya. Kalau menurut akal itu dengan bom dan lain sebagainya, kalah apa enggak itu? Ya kalah telak lah, sudah. Ternyata enggak. Kekuatan apa itu? Kekuatan iman. Melawan Yahudi jangan pakai akal, ya pakailah akal, tapi iman yang perlu dikedepankan. Tuh, ini berkenaan dengan sifat orang Yahudi. Darah dilumurin untuk apa, Ehan? Acting kan kayak gitu. Ya Allah, zaman dulu udah pikirannya udah seperti itu ya. Ya Mas Toto ya, Masya Allah. Nah, kita kembali ke surah An-Nisa. Baik, surah An-Nisa. Baik, Ehan, tolong ambilin gelas, minta kopinya Pak Haji Mulkan ya. Gelas belakang kono. Lanjut, nggak apa-apa. Lanjut Mas Toto. Ayat yang ke 154. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang utuh. Baik, warofakna fauqakumut tura bimitsaqihim. Saking bandelnya itu ketika diadakan perjanjian itu gunung Uhud, gunung Tulisina diangkat kayak gini Mas Toto. Saking bandelnya itu. Ntar kamu kalau durhaka tak teban kamu boleh. Sampai segitunya. Itu saking bandelnya apa? Orang kalau nggak ada itu, pasti nipu, pasti apa? Sumpah jabatan, sumpah jabatan, ya pasti. Ini sampai gini, saking bandel, saking durhakanya untuk mengadakan perjanjian gunung itu. Kamu kalau nggak serius, nggak pegang janji, aku tiban. Ya gitu. Kalau enggak, kalau melaksanakan, nggak aku tiban. Kayak gitu. Warofakna fauqakumut tur. Itu berarti saking bandelnya orang Yahudi itu. Ya Allah ya Karim. Makanya sekarang dikecam, bunuh orang. Ya mereka udah gelap udah. Yang ada adalah materi duniawi. Nah, untuk mengungkap tabir rahasia, fenomena yang ada di alam semesta ini, kejadian-kejadian, ngaji Pak Haris. Ya kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita ngaji sesuai dengan tafsirnya, dapat gambaran kita. Ya, nah, ngajinya harus pelan-pelan seperti ini. Baca ayatnya, habis berwudu, terus di masjid, ngajinya jangan buru-buru. Dapat apa enggak maknanya Mas Toto? Dapat. Nah ketika kita menghadapi fenomena-fenomena, hatinya tidak bergoncang. Sebagai manusia, kita benci, kita melaknat Yahudi, pasti. Tapi memang kalau dirunut sejarahnya, memang orang Yahudi itu materialistis. Sumpah jabatan aja harus ada gunungnya diangkat. Pak Karno, itu saking apanya? Nah, ulangi. Perkataan Mas Toto. Warofakna, dan kami angkat fauqahumul dzura, di atas mereka gunung Tursina, bimisaqihim, untuk mengambil janji mereka. Baik, stop. Ini di dalam tafsir dijelaskan adalah sebagai berikut. Yakni sebab perjanjian yang mereka adakan untuk tidak mengulangi, yakni
mengingkari janji, dan sehingga mereka tidak merusak perjanjian. Fa innahum hammu binaqdihi, mereka sudah punya niatan untuk merusak perjanjian gitu. Nggak kelihatan aja, udah punya tujuan seperti itu, makanya tiban. Ayo kamu kalau ngulangi lagi tiban kan, enggak. Ya Allah, ini tafsirnya demikian. Bandel banget apa enggak itu yang dibahas? Bandel apa manusia paling bandel di dunia itu? Mas, enggak ada kapoknya. Apa Mas Toto? Enggak ada kapok. Masya Allah. Udah, kalau Anda punya perjanjian dengan Yahudi, janganlah Allah aja ditipu, apalagi manusia itu. Lanjut, Mas Toto. Wakulna, dan kami katakan lahumu kepada mereka, ada falu, masukilah kalian al-baba, pintu gerbang Baitul Maqdis, sujadan, dengan bersujud tunduk. Wakulna, dan kami katakan lahum kepada mereka, la ta'du, jangan kalian melanggar, memancing, fisabati, pada hari Sabat, hari Sabtu. Wa akhazana, dan kami telah mengambil minhum, dari mereka, misakon, perjanjian untuk beriman kepada Allah, khalidan, tiap hukum. Baik, nah terus udah kayak gitu, Masya Allah, udah kayak gitu nih, ayat 155 itu, fabima naqdihim mitsaqahum, karena sebab mereka melanggar perjanjian. Udah besok aja itu Mas Toto, ya kan? Besok aja. Udah kayak gitu, melanggar lagi. Silakan Haji Mulkan. Allah aja ditipu. Gitu. Artinya sesuatu hal dari bahasa ini sesuatu yang terjadi karena Allah, mungkin Allah coba ditipu. Ya. Kalau Allah aja ditipu kan sudah terjadi. Betul. Harusnya Allah coba ditipu, Allah nggak mungkin bisa ditipu. Betul. Poin saya itu. Baik, terima kasih atas masukan dari Pak Haji Mulkan untuk memahami makna. Kadang-kadang bahasa itu sulit untuk dicari, kan kayak gitu ya. Allah berusaha untuk ditipu, tapi Allah tidak mungkin bisa ditipu. Itu kalau seperti ayat dalam awal surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, ya. Allah, ya silakan Mas Toto. Allah berusaha untuk ditipu. Itu benar. No, mereka berusaha menipu Allah. Itu bahasanya, ya kan? Itu. Jadi artinya kita pahamnya sesuai, namun mengungkapkan bahasa itu kadang-kadang susah untuk mewakili Al-Qur'an. Fabima, merusak perjanjian. Jadi perjanjian yang sudah, dan mereka punya niatan untuk merusak perjanjian. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, dengan kita mengkaji Al-Qur'an pelan-pelan seperti ini, dapat poin yang Allah tidak bisa ditipu walaupun manusia berusaha untuk menipu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.